Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Ponorogo terluka bakar akibat ledakan petasan pada balon udara. Dokter di Malang yang dilaporkan mencabuli pasiennya ditetapkan jadi tersangka. Momen Idul Adha, pengepul kulit hewan kurban di Surabaya menuai untung. Sebuah mobil taksi daring tertabrak kereta api di perlintasan Kali Bokor, Surabaya. Mobil yang menerobos palang pintu saat akan menutup tersebut, mesinnya tiba-tiba mati saat berada di tengah rel. Terjadi 33. Mobil taksi daring dengan nomor polisi L1748HY ini ringsek di bagian belakang akibat hantaman keras turangga relasi Surabaya-Bandung. Sebelum kejadian, mobil yang dikemudikan Lim Hong, 45 tahun, warga Lebak, Surabaya ini mengangkut 3 orang penumpang. Diduga sopir mobil menerobos palang pintu yang sudah dalam kondisi hendak menutup. Saat melintas di tengah rel, tiba-tiba mesin kendaraan itu mati dan tak bisa dihidupkan. Beruntung sopir dan penumpangnya bisa turun dan menyelamatkan diri sebelum kereta turangga menghantam minibus tersebut. Palang pintu belum tertutup, jadi saya bisa lewat. Saya bisa lewat, soalnya ada sepeda motor juga lewat. Terus? Saya juga lewat bareng. Nyampe itu mati mesinnya? Iya, sepeda motor sudah lewat, saya mati. Mesinnya mati? Mati. Starter kembali nggak bisa? Nggak bisa. Penumpang saya suruh turun. Oh, dibantu warga dorong? Ini posisi dorong, tak ewangi. Untuk penumpangnya sendirian apa? Enggak, berapa orang motor? 3 orang. Oh, 3 orang. Tutup ya? Dan nutup. Oh, udah nutup. Sesuai prosedur udah nutup ya? Sesuai jamnya sudah nutup ya? Terkait klaim-klaim itu tadi belum nutup sebelum kereta lewat itu keliru ya semuanya? Itu kereta apa, Pak? Kereta yang lewat tadi. Kasus kecelakaan mobil tertabrak kereta ini ditangani unit Laka Lantas Polresta Surabaya. Sementara KA Turangga yang mengalami keterlambatan 10 menit akhirnya bisa meneruskan perjalanan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang pria di Ponorogo terluka bakar di sekujur tubuhnya akibat terkena ledakan balon udara berpetasan. Korban awalnya berniat mengamankan balon udara yang terjatuh di rumah warga. Namun balon udara justru meledak dan melukainya. Yono, warga desa Kori, Kecamatan Sawo, Ponorogo, terkena ledakan petasan dari balon udara tanpa awak yang akan diamankannya pada Sabtu pagi. Sejumlah warga berusaha menolong pria 45 tahun ini yang masih syok dan terkulai lemas menahan sakit di pinggir areal kebun jati. Karena luka cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Peristiwa ini terjadi ketika korban melihat ada balon udara berukuran sekitar 30 meter dengan diameter sekitar 20 meter yang turun dan akan menimpa rumah warga. Naas saat berusaha menggulung balon udara yang disertai petasan tersebut, tiba-tiba meledak. Akibatnya korban terluka bakar cukup parah di bagian dada, wajah, hingga kaki. Korban itu mau mengamankan daripada diambil anak-anak itu loh, kasihan nanti. Terus? Baru dipegang, meletus. Keras suaranya? Keras. Iya, keras. Itu balon itu dari mana, Pak? Itu ada tulisannya balong gitu, dari mananya belum tahu. Terus waktu itu petasannya juga masih banyak? Masih banyak, yang belum meletus masih banyak. Tergeletak di bawah. Berapa kali ledakan, Pak? 1 kali, tapi besar sekali. Pak, itu seandainya nggak menimpa korban, banyak korban yang lain? Iya, anak-anak itu tadi. Korban menarik balon tersebut tanpa disadari oleh korban, rupanya masih terdapat petasan. Masih terdapat petasan yang masih tergantung di balon udara tersebut, dan begitu ditarik, petasan yang tergantung balon tersebut meledak sehingga mengenai tubuh korban dan akhirnya mengakibatkan luka pada korban. Selanjutnya ditolong oleh saksi 1 dan 2 untuk dirujuk ke RSUD Darstomo
Harjono, Ponorogo. Dugaan sementara balon berasal dari luar kota. Pasalnya, polisi menemukan petasan yang dibungkus sebuah berkas dengan keterangan Karanganyar, Trenggalek. Polisi masih melakukan pendalaman terkait asal-usul balon udara yang berbahaya dan disertai petasan yang telah melukai warga ini. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Minibus pengangkut puluhan slop rokok ilegal menghantam 2 mobil patroli polisi saat dikejar polisi di Bangkalan. Kerasnya benturan menyebabkan mobil patroli terdorong hingga menghantam teras rumah warga hingga rusak. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 mobil patroli polisi dengan sebuah minibus pengangkut rokok ilegal di Jalan Raya Burneh, Bangkalan. Kejadian berawal saat polisi yang sedang berpatroli mendapati sebuah minibus melaju ugal-ugalan dari arah Sampang. Petugas kemudian berupaya menghentikan minibus dengan menyalakan sirine kendaraan patroli agar pengemudi menepi. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas menuju ke arah kota Bangkalan hingga dikejar 2 mobil patroli polisi. 2 unit mobil patroli yang berhasil menyalip minibus langsung mengadangnya, namun minibus justru menghantam 2 mobil petugas hingga terdorong dan menabrak teras milik rumah warga dan 3 unit kendaraan yang terparkir di dalamnya. Pada saat patroli itu, petugas anggota kami melihat 1 unit kendaraan R3 yang mana berjalannya tidak wajar, oleng, jadi memang marka ya, dengan marka itu. Setelah melihat kendaraan itu, jadi kami menghimbau kepada pengemudi untuk berhenti. Bahkan juga kita sudah menyalakan, tetapi kendaraan ini kami curigai tambah kecepatannya kencang. Setelah diperiksa, minibus ugal-ugalan itu ternyata membawa puluhan slop rokok di dalam kendaraannya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian material bagi rumah warga yang terdampak. Polisi kemudian membawa pengemudi minibus serta 2 penumpangnya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan.